Hai semuanya, selamat pagi. Gimana kabar kalian? Jadi di video kali ini seperti biasa, ini adalah segmen analisa pagi. Di video kali ini aku mau sharing ke kalian untuk update pergerakan dari Bitcoin. Jadi dari news itu nggak terlalu banyak ya untuk hari ini, ya kita akan coba bahas dia dari price action saja. Teman-teman, Bitcoin saat ini berada di kisaran 19.200. Dia masih bergerak di dalam sebuah descending triangle di sini ya. Ini merupakan sebuah pola yang sangat-sangat krusial teman-teman, karena kita belum melihat sama sekali pergerakan dari Bitcoin mampu break, entah itu dia break up ataupun dia breakdown. Jadi kita masih digantung nih, bisa dibilang, oleh si Bitcoin ini. Kita masih menunggu kemana pergerakan berikutnya untuk Bitcoin. So far sih kalau dari segi pergerakan nggak terlalu banyak ya. Sejak September tanggal 19 lalu kita tersideways sangat parah teman-teman. Ini udah sebulan lamanya Bitcoin hanya bergerak di range 20.200 sampai dengan 18.400 ya. Jadi Bitcoin cuma tektokan di harga tersebut saja, dan sekarang memang kita sudah semakin ditekan nih oleh resistance yang terbentuk dari trendline descending triangle ini. Jadi dari trendline ini ya, seperti di video-video kemarin juga aku sudah bilang, ini sangat-sangat major, sangat-sangat kuat untuk trendline-nya, mampu menekan pergerakan dari Bitcoin. Dan saat ini kita sedang menunggu nih, kira-kira Bitcoin bakalan ambil keputusan mana? Apakah dia bakalan break up dengan kondisi yang bisa dibilang volume perdagangannya lemah, ataupun dia justru memilih untuk breakdown? Nah, itu yang kita harus tunggu teman-teman. Dari segi volume perdagangan, jelas belakangan Bitcoin ini bisa dibilang dalam volume perdagangan yang rendah ya. Kita akan sekilas bahas dia dari time frame yang lebih besar. Kita akan mulai dulu di time frame monthly. Nah, di time frame monthly teman-teman, Bitcoin tampak seperti pergerakannya tidak terlalu signifikan impulsif. Kita bisa lihat sejak 3 bulan terakhir Bitcoin ini bergerak di dalam sebuah tekanan cukup kuat ya. Tapi tekanan yang paling kerasa itu memang ada di bulan Agustus ini. Di bulan Agustus bagaimana tekanan seller itu sangat besar, terutama ketika Bitcoin berada di kisaran 22.000 something. Itu luar biasa tekanannya, dan di bulan kemarin, di bulan September, itu tekanannya sudah mulai mengecil, dan di Oktober tekanannya semakin mengecil teman-teman. Nah, di saat yang sama sebenarnya sih dari segi volume perdagangan lihat sebenarnya menurun ya. Dari Bitcoin sendiri volume perdagangannya menurun, dan kalau kita lihat dari indikator di bawahnya, ini merupakan sebuah indikator yang bisa kita gunakan untuk melihat situasi pergerakan dari market maker. Apakah market makernya aktif dalam hal memperdagangkan Bitcoin, ataupun dia masih berada di market, itu terlihat sangat kecil ya. Jadi aktivitas dari smart money itu sangat kecil dari indikator ini, dan kita bisa melihat sangat-sangat rendah untuk posisinya saat ini. Dan ya, disusul juga dengan pergerakan Bitcoin yang semakin turun. Menurut aku pribadi, dengan kondisi seperti ini, kita belum melihat yang namanya reversal pattern terbentuk di chart monthly-nya. Artinya adalah untuk jangka waktu pendek, jangka waktu mungkin beberapa bulan ke depan, mungkin kita belum bisa melihat Bitcoin ini bakalan reverse, balik arah ya. Kita belum melihat potensi hal tersebut karena ditunjang dari segi technical dan juga makroekonomi memang belum mendukung teman-teman. Dari MACD sendiri, di sini aku coba untuk tampilkan sebuah indikator tambahan lagi. Dari MACD-nya memang belum ada tanda-tanda terjadi yang namanya golden cross. Tapi kita bisa melihat sudah mulai ada pelemahan tren penurunan yang terjadi. Artinya adalah jangka waktu pendek mungkin kita akan melihat Bitcoin-nya capai titik bottom. Nah, di sanalah kita sebenarnya dapat kesempatan buat melakukan akumulasi lebih banyak untuk Bitcoin. Sekarang kita pindah aja langsung ke time frame weekly. Dari time frame weekly sendiri, taktis pergerakan dari Bitcoin cenderung nggak terlalu banyak ya. Bagaimana seperti yang aku bilang kemarin, Bitcoin ini sebenarnya bisa dibilang sudah kehilangan market maker-nya. Itu sudah lama, sejak bulan Mei di 2022. Jadi
Ya beberapa bulan kemarin aku juga sudah sempat bilang bahwa Bitcoin ini masih belum bottom teman-teman. Jadi dia masih punya potensi buat mencari level bottomnya. Apakah itu akan terbukti dalam beberapa bulan ke depan? Nah itu cuma waktu yang bisa membuktikan. Tapi dari indikator ini kita bisa tahu ya, dari indikator Loken ini kita bisa lihat tidak ada aktivitas daripada market maker. So far kosong sejak bulan Mei. Ya, sejak bulan Mei sampai sekarang indikatornya kosong. Itu mirip saja yang terjadi seperti di waktu Desember 2018 sampai dengan April 2019. Berarti ini ada jarak sekitar 5 bulan, ya 5 bulan gitu. Bagaimana market maker nggak ada melakukan perdagangan yang cukup signifikan, dan itu ketika Bitcoinnya sudah terkoreksi cukup parah. Ya, sekarang kita lagi dalam fase tersebut juga, fase yang sama. Kemudian kalau dari MACD, kita lihat pergerakan dari Bitcoin kemarin itu sementara sudah ya sempat memberikan gairah positif ya ketika dari MACD sendiri itu sudah membuat yang namanya Golden Cross. Kemudian diikuti juga dengan pergerakan yang cukup impulsif waktu Bitcoin ini di bulan Agustus. Cukup bagus sebenarnya, Bitcoin bisa naik sampai ke 22.000 bahkan sampai 25.000 waktu itu. Cuman ternyata sellers muncul lagi teman-teman. Jadi Bitcoin dibanting lagi. Jadi pupuslah harapan kita waktu itu, lihat Bitcoinnya kena tekan cukup parah. Lalu gimana untuk time frame daily ya? Oh ya, untuk time frame weekly kita akan closing besok di tanggal 24 jam 7 WIB. Kita akan lihat closing dari time frame weekly. Kalau so far sih, kalau kita lihat dari chartnya nggak terlalu bagus juga, dia masih dalam bentuk doji candle, bahkan berpeluang untuk membuat spinning top dengan volume perdagangan yang sudah semakin turun dan juga banyak tail candle. Artinya adalah ya bisa dibilang kita lagi digantung nih sama market makernya. Dia belum kasih kita konfirmasi entah itu dia naik atau bakalan turun teman-teman. Terus kita pindah ke time frame daily ya. Di time frame daily kita melihat pergerakan Bitcoin cenderung flat, stabil, tidak kemana-mana, dan ya kurang begitu bagus sebenarnya. Terus kalau kita aktifkan sih dari beberapa gambar yang sudah aku bikin, dia masih bergerak di dalam sebuah triangle. Dia cukup respect terhadap level resistance-nya ya, yang terbentuk dari triangle ini sangat kuat dan saat ini belum di break sama sekali teman-teman. Dari segi pergerakan market maker nggak ada. Jadi nggak ada market maker yang aktif secara aktif, artinya dalam memperdagangkan Bitcoin, apalagi membuat Bitcoin bakal reversal. So far ya mereka masih tidak ada di market, tidak terdeteksi lah bisa dibilang. Meskipun mereka melakukan perdagangan mungkin dalam jumlah yang kecil, artinya mereka tidak cukup uang untuk menggerakkan market reversal. Terus juga dari MACD ya bisa dibilang ini dalam beberapa waktu terakhir kita digantung sebenarnya. Dan Bitcoin masih sangat berpeluang buat naik sebenarnya. Kalau menurut aku pribadi, setelah kita lihat kemarin dia hanya membuat candle mungkin hammer dengan sedikit tail candle naik, dan saat ini kalau dikonfirmasi dengan satu candle hijau artinya ada potensial kok buat Bitcoin kembali lagi mengalami penguatan, entah itu dia naik hanya sampai di 19.200 atau mungkin dia bisa naik sampai 19.700 atau yang lebih tinggi mungkin bisa sampai ke 19.900. Terus ya 20,2 ribu juga sangat berpotensi buat dicapai untuk Bitcoin. Oke, kita akan cek dia di time frame yang lebih kecil. Kalau dari time frame 4 jam di sini kita bisa lihat setelah Bitcoin itu break up ya dari pola descending channel. Bagaimana sebelumnya Bitcoin ini bergerak ya cukup stabil, turun kemarin paling dalam di 18.600, terus dia reversal dan sekarang malah flat pergerakannya teman-teman. Jadi dia masih belum bisa tembus dari level resistance dari trendline ini. Dan ya kita akan melihat entah itu tekanan yang cukup signifikan terjadi pada Bitcoin dalam jangka waktu pendek. Mungkin hari ini bakalan terjadi kalau trendline ini sangat-sangat keramat dan membuat Bitcoinnya drop. Jadi itu teman-teman harus waspadai ya. Jadi merupakan hal yang wajar kalau nanti Bitcoinnya malah kena reject di level resistance ini, dia turun. Jadi teman-teman bisa prepare
Bitcoin berpeluang buat turun sampai ke level 18.800, kembali ke 18.200, atau dia justru turun lebih dalam sampai 18.500. Tapi kalau trendline ini ternyata tidak berfungsi, ya kita bisa aja melihat Bitcoinnya malah sideways, dia break ataupun ya dia break dari level major resistance ini, tapi dia nggak kemana-mana, dia justru malah sideways, masih di kisaran 19.100 atau 19.200. Kalau kita cek di time frame yang lebih kecil lagi, di time frame 1 jam, sementara pergerakan Bitcoin masih di dalam sebuah pola, ya kita running untuk membuat sebuah lower low baru. Kalau kita lihat di sini merupakan lower high, dan sekarang kalau Bitcoinnya ke reject di level resistance ini, maka dia akan membuat lower low baru, maka dia akan dilanjutkan untuk membuat penurunan, kemudian bikin lower high lagi. Jadi kurang lebih kayak gitu potensial jangka pendeknya. Tapi kalau ternyata skenarionya tidak seperti ini, maka bisa aja Bitcoin malah sideways seperti yang aku bilang, atau justru dia malah membuat higher high baru, teman-teman. Ya bisa aja Bitcoin ya kembali untuk lanjut naik sampai tembus level 19.200. Nah, bila mana itu terjadi, maka kita bisa coba untuk melihat ya, ketika Bitcoinnya mampu mempertahankan level 19.200, itu bisa teman-teman manfaatkan buat ambil posisi long untuk trading jangka pendek. Karena kalau dia mantul dari level tersebut, maka kita berpeluang lagi kembali menguji level resistance di atasnya, kisaran 19.000 di sini, mungkin 19.300 something. Itu bisa kita jadikan posisi taking profit berikutnya untuk Bitcoin. Let's say dia memang mampu break dari level 19.200. Kalau bisa naik lebih tinggi lagi, ya pasang lagi di atasnya, berarti targetnya bisa sampai ke 19.400 dan seterusnya dan seterusnya. Oke, kalau kita cek Bitcoin saja kan kita nggak dapat informasi yang begitu lengkap. Nah, kita akan coba lengkapi dia dengan Ethereum. Nah, untuk pembahasan Ethereum sekilas aja, Ethereum itu bergerak di dalam sebuah triangle ya, bisa dibilang symmetrical triangle, atau mungkin kita yang lebih sadis mengatakan ini sebagai bearish pennant. Karena sebelumnya periode yang terjadi Ethereum ini bergerak di dalam tren penurunan, dan sekarang cenderung sideways membentuk symmetrical triangle, ataupun kita bisa melihat ini sebagai potensial terciptanya bearish pennant. Let's say dia malah breakdown, maka target berikutnya yang kita akan capai adalah level sini, teman-teman. Ini merupakan level support ya, level support yang sangat kuat untuk Ethereum. Sebelumnya Ethereum pernah turun sampai level 888 something, dan untuk target penurunannya yang aku ambil adalah sampai turun ke 820 maksudnya 820. Jadi target ini aku dapat dari sini. Jadi dia sudah breakdown dari neckline-nya untuk pola inverse cup and handle, saat ini sideways aja. Jadi kalau dia turun sampai level tersebut di level resistance ya, ataupun level supportnya di kisaran 1258, maka kita mungkin berpotensi melihat Ethereum turun sampai ke 800.000. Dari segi pergerakan untuk market maker sebenarnya ada sedikit pergerakan untuk hari ini. Kita bisa lihat Ethereum ini ada sebuah pergerakan permainan dari market makernya. Wow, ini kalau potensi lain, maka kita mungkin saja melihat dari Ethereum sendiri bisa aja break naik, teman-teman, break up ya dari level resistance saat ini. Kalau itu terjadi, maka target yang possible buat dicapai Ethereum sampai ke 1400 something. Jadi ini juga merupakan target yang bisa diraih oleh Ethereum jangka waktu pendek. Oke, mungkin sekian aja pembahasannya karena memang masih hari Minggu ya. Hari ini tanggal 23 Oktober. Pergerakan chart nggak terlalu banyak. Dari news juga mungkin banyak yang lagi libur, nulis artikel. Jadi ya sekian aja. Semoga bisa bermanfaat. Kita tunggu untuk closing time frame weekly besok. Ini sangat penting buat kita tahu seperti apa kira-kira pergerakan dari Bitcoin ke depannya. Oke, sekian aja. Semoga teman-teman bisa mendapatkan insight-nya. Sekali lagi,
teman-teman yang mau join di komunitas kami di Telegram, teman-teman boleh join. Bisa temukan linknya di kolom deskripsi, karena di grup ini kita bisa sama-sama diskusi ya untuk pergerakan dari market crypto, update, ya apapun lah, teman-teman bisa sharing anything here. So feel free to join, linknya bisa temukan di kolom deskripsi. Oke, sekian aja, semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre, makasih.